Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan yang memanusiakan yang bersumber dari buku Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia karya Haider Bagir. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, materi kali ini yaitu membahas mengenai pendidikan yang memanusiakan. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan. Tujuan setiap upaya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mengaktualkan potensi manusia sehingga benar-benar menjadi manusia sejati, yaitu mengaktualkan berbagai potensinya untuk dapat benar-benar menjadi manusia sejahtera dan berbahagia, yaitu manusia-manusia yang memiliki kehidupan yang penuh makna bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Nah, perlu ditegaskan di sini bahwa manusia bukanlah sebuah artificial intelligence, betapapun canggihnya. Selain kekuatan fisik dan kemampuan berpikir, manusia adalah makhluk yang terutama yang memiliki jiwa dan hati. Dan sebagaimana kemampuan fisik serta kemampuan berpikir harus dikembangkan dan diaktualkan, maka demikian pula halnya dengan kemampuan kejiwaan dan kemampuan ruhaniah manusia. Nah, setiap upaya dan proses pendidikan harus mampu melihat dan menggarap seluruh aspek potensi kemanusiaan. Ia harus mampu mengembangkan suatu perspektif holistis, menyeluruh tetapi juga integratif. Nah, dalam pemahaman seperti ini, kemampuan operasional eksistensial yang sedikitnya hanya bersifat spiritual dan kemampuan sosial adalah dasar sekaligus puncaknya, yaitu bukan saja ia krusial dan menentukan kebahagiaan hidup seseorang, bahkan juga dalam penguasaan kemampuan teknis yang menentukan kesuksesan. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur kurikulum. Unsur-unsur kurikulum itu terdiri dari 4. Yang pertama ada sebuah tujuan, yang kedua ada isi atau materi, yang ketiga ada metode atau kegiatan, dan yang terakhir ada evaluasi atau penilaian. Nah, berdasarkan itu semua, apapun bentuk kurikulum yang hendak dikembangkan itu, kiranya itu harus memberikan penekanan pada pengembangan daya ruhiyah, lalu penanaman dan pengembangan budi pekerti yang luhur, pengembangan akhlak sosial, khususnya sikap empati, penuh cinta kasih, pemaaf, bebas rasa benci, pengembangan dan pelatihan etos kerja yang baik, termasuk di dalamnya ada etos kerja keras, kedisiplinan, keuletan, kesiapan untuk mendapatkan delayed gratification, sikap tidak pantang menyerah, dan bahkan sebatas tertentu asketisme. Karenanya, setiap kurikulum yang baik itu juga harus mementingkan pengembangan kepekaan dan kepedulian sosial, baik dalam teori maupun praktek-praktek di lapangan. Nah, selanjutnya itu kemampuan imajinatif yang terkait erat dengan kemampuan kreatif mesti benar-benar digalakkan, termasuknya pemberian ruang sebesar-besarnya bagi upaya belajar berhayal, mengeksplorasi seluas mungkin segala sesuatu, dan mencoba-coba banyak-banyaknya serta berpikir sebebas-bebasnya, termasuk untuk berbuat kesalahan sebanyak-banyaknya. Di sini menjadi penting pengembangan proses belajar mengajar berbasis proyek penelitian. Nah, sejalan dengan ini, pelajaran-pelajaran yang lainnya juga termasuk sejarah dan sebagainya juga berperan penting secara lain untuk keperluan perluasan pengetahuan dan wawasan harus tetap diarahkan pada pencapaian kemampuan rohiyah dan imajinatif pula. Nah, meskipun demikian, hendaknya itu ambis mendidik ini tidak hanya menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terasa menekan dan membosankan. Dalam sejalan keadaan, proses belajar mengajar harus selalu mengedepankan dan pemeliharaan suasana gembira serta kerehatan pikiran dan jiwa, karena bukan saja kerehatan pikiran dan jiwa mendukung proses penyerapan pembelajaran dengan maksimum, melainkan juga membantu pengembangan daya imajinatif dan ruhaniah serta peserta didik. Sebelum mengakhiri, di sini ada kuotas dari Haider Bagir bahwasannya pendidikan bahasa juga bersifat sangat krusial, khususnya sebagai sarana untuk mengembangkan daya dan minat baca yang mendukung upaya perluasan horizon dan peningkatan kemampuan literer sastrawi. Sekian, terima kasih.